jangan berharap bisa bikin gue tidur gitu aja sih. Jadi kalau Jeffrey mau bikin gue tidur, gue kasih ronde 1 ronde 2, coba aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya, sorry aja nih, ronde 3 sampai 4 sampai 5 itu punya gue, itu udah pasti. Jeff, lo yakin menang gak besok? Ntar abis napas lagi. Insya Allah. Apa yang beda nih? Lu jangan ketawa El, napas lu juga abis, lo megang selang abis menang kemarin. Apa yang beda Jeff? Latihannya sekarang lebih serius. Kemarin gue akuin gue ngentengin latihan banget. Sekarang gue telan semua. Gue ketahuin semua kelemahan gue dan gue improve di pertandingan yang sekarang. Lu sebenarnya udah ganas banget tampil di ronde pertama, tapi memang gue lihat lu turun karena habis napas, karena lu terlalu emosi. Apa yang udah lu lakuin buat memperbaikin your endurance? Selain latihan stamina sama endurance, manajemen emosi juga penting banget sih. Karena lu terlalu emosi, napas lu akan cepet habis gitu. Gue dengar lu berhenti ngerokok, lu berhenti alkohol, is it true? Iya, udah dari April kayaknya terakhir. Dari April, ini bulan apa sih guys? Agustus. Wow. Gimana El? Kalau persiapan lu gimana untuk memperbaiki nafas lu? Persiapan gue kali ini nggak ada stop ngepot sih, sama aja tetap kayak kemarin. Tapi cuma mungkin lebih banyak latihan larinya untuk naikin endurance-nya dan lebih banyak latihan aja sih, karena ya dari latihan itu kan kita bisa ngebentuk endurance. Ya Nicole berhenti ngerokok ya bagus juga buat dia. Mungkin kan dia tahu kelemahan dia nafas, jadi ya siapa tahu bisa membantu dia. Coba kita lihat apakah besok masih ngos-ngosan apa enggak. Feeling gue sih masih ya, walaupun udah berhenti. Lu punya feeling masih, tapi lu juga dipanggil L, petinju aman, L, petinju mundur-mundur. Apalagi Jeffrey paling semangat banget kalau ngasih tahu lu petinju mundur-mundur. Menurut lo gimana? Menurut gue ya gak apa-apa sih dibilang gitu. Mike Tyson, si Floyd Mayweather juga dibilang petinju bertahan, tapi dia juara dunia juga kok, karena itu kan ada strateginya. Makanya kalau Nicole bilang mundur-mundur bisa menang, ya gue selalu bilang ke dia, lu coba aja mundur-mundur terus menang. Gak gampang loh untuk mundur terus menang. Itu sih gue lebih belajar bertahan aja sih daripada nyerang. Jadi menurut lo mundur tuh juga bagian dari teknik ya? Dari strategi. Dari strategi gue, karena memang gue tahu keunggulan gue apa, dan gue tahu kelemahan Jeffrey Nicole apa, dan gue tahu kelebihan Jeffrey Nicole juga apa. Jadi gue harus mengantisipasi juga. Mainnya nggak bisa asal maju gerasak gerusuk, karena dia punya kelebihan, dia punya game plan, gue juga punya game plan. Jadi memang harus menyesuaikan pertandingannya aja. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sih ya punya power yang kuat ya, gue akuin. Itu gue selalu tiap press con gue selalu bilang power Jeffrey kuat, tapi memang nafas dia nggak kuat. Makanya feeling gue kalau Jeffrey Nicole bilang mau ada yang tidur ya, menurut gue Jeffrey Nicole bisa bikin gue tidur di ronde 1 atau 2. Tapi kalau udah ronde 2 ke atas, jangan berharap bisa bikin gue tidur gitu aja sih. Jadi kalau Jeffrey mau bikin gue tidur, gue kasih ronde 1 ronde 2, coba aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sorry aja nih, ronde 3 sampai 4 sampai 5 itu punya gue, itu udah pasti. Jadi tergantung Nicole-nya aja. Dia punya power untuk nidurin gue apa enggak, itu dia. He has in your rematch, what is your preparation? Apa yang lu siapin untuk masuk? Stamina sih nomor 1. Kayak Coach Max bilang stamina nomor 1. Sisanya bakal ngikutin. Jadi di pertarungan kali ini gue nyiapin stamina banget sih. So di pertandingan kali ini what your preparation is about endurance, stamina. Tetap barbar, tetap agresif, tapi lebih on point sampai ronde terakhir. Agresif tapi terkontrol. Karena lo pernah bilang juga kan di podcastnya Bunda Maya, lu susah banget masuk ke ruangannya El Rumi. Gimana El? Kalau dengan strategi yang itu, jadi dia tetap barbar tapi nggak habis-habisnya. Lu digebukin sampai 5 ronde, apakah akan goyang? Digebukin sampai 5 ronde akan goyang. Itu yang gue bilang. Nicole tuh kuatnya 2 ronde doang. Ronde 3 nggak akan kuat, dia lihat aja besok. Jadi gue emang udah menyiapkan stamina
jauh lebih siap daripada yang sebelumnya. Jadi kalau pelatihan Nicole bilang ini Nicole yang sebelumnya beda sama yang lama, gue juga jauh lebih beda lagi. Dari persiapan, dari badan, dari mental, dari latihan, semuanya udah jauh beda banget sih sama yang pertama. Lu kelihatan lebih compact dan lebih pede sih. Dan gue lihat Jeffrey lu terlihat lebih tenang sekarang. Ini sih yang akan jadi manifest dari lu keduanya sih. Tapi gue tanya ke lu jujur ya Jeff. Sebenarnya in your first match itu lu masih kepikiran nggak? Masih menghantui lo nggak? Yang di trailer tuh katanya lu kepikiran sampai kebuat tidur. Itu seberapa kisah nyata sebenarnya itu? Kepikiran ya, karena buat jadi motivasi di match kali ini gue jadi lebih baik. Tapi nggak yang sampai ngeganggu gitu. Gue jadiin motivasi buat jadi lebih baik aja. Untuk pertandingan kali ini. Dan gue lihat lo terlihat lebih tenang dan lebih menguasai sih. Good luck buat besok ya. Dan El, gue tuh nonton lo tuh udah lama El. Bukan dari pertandingan tinju lo pertama. Gue nonton lo dari lo bocil. Di depan rumah lo bertinju. Gue liat video di YouTube. Dan dari kecil gue lihat lo memang punya jiwa buat baku hantam nih sampai terakhir nih. Bahkan Al maju mundur mainnya. Tapi lu dari kecil tuh udah pengen baku hantam nih. Lu masih El yang sama gak sih? Masih dong, justru malah karena terlatih dari kecil yaitu dia mental teknik mungkin bisa dipelajarin dalam 3-6 bulan. Orang yang mungkin awalnya nggak bisa boxing, 3-6 bulan boxing mungkin bisa jadi jago. Tapi mental bertandingnya ini nih yang nggak bisa dibangun. Makanya menurut gue sih mental tanding gue udah siap dari kecil ya. Makanya jangan ditanyain lagi apakah gue siap atau enggak. Gue sangat siap banget. Toh dari kecil juga udah diadu. Makanya ini yang gue bilang mental itu perlu juga di pertandingan boxing. Karena kalau punya skill bagus tapi pas naik ring nggak punya mental, nggak akan kepake juga itu skillnya. Endurance-nya pasti lupa semua. Makanya mental pertandingan sangat penting sih. Dan gue sih udah dilatih dari kecil ya, punya mental pertandingan. Dari kecil, dari zaman bocil, masuk SMP, masuk SMA, itu kerjaannya berantem doang. Oh lu tukang berantem. Pas ke London doang udah stop berantem. Pas London lu stop berantem. London stop berantem, pulang-pulang ya tinju lagi. Emang udah udah ada dalam jiwa mungkin ya. Combat ya. Dan lu dari kecil bertarung ditemenin bokap lo. Besok bokap lu bakal nemenin lu lagi gak? Kayaknya dia bakal datang lagi sih. Misalkan satu sama lu lebih senang settle down the score 1-1 or you prepare yourself for trilogy? Naikin taruhannya ke MMA bisa nggak? Oh, he said if score is 1-1, the trilogy will be held in MMA. Don't be silly. Dan lu seberapa yakin akan ada trilogi? Gue gak yakin sih ada trilogi sih. Jadi gue yakinnya besok 2-0. Gue pas lu tanya tadi, lu kira-kira mau trilogi gak? Kalau trilogi kan artinya gue kalah besok. Menurut gue sih gak akan ada trilogi sih. Jadi karena gue akan yakin menang 2-0 besok. Gak akan ada kesempatan untuk satu sama. Mana yang lebih lu pengen buat besok ya? Sabuk, menangnya, atau KO-nya? Lu dulu. Iya, KO sih. KO. Cita-cita gue KO sih. Lu emang pengen lihat dia tidur. Harus ada yang tidur. Somebody has to kita. sleep tomorrow night, guys. Soalnya judulnya aja Superstar Knockout. Ya. Harus ada yang knockout berarti. Harus ada knockout sesuai dengan judulnya ya. Oke, berarti makanya semoga aja Jeffrey bisa knockout gue di ronde 1 atau 2 ya. Karena memang ya dia cuma bisa 2 ronde aja. Ronde 3 jangan berharap knockout. Lu makanya 2 ronde pertama lu harus coba kalau enggak ronde 3 KO lu. Ngap. Sumpah. Nggak akan kuat dia ronde 3 4 5. Gimana ronde 3 sama 4? Yakin gak lu? Kita lihat besok. Kalau lu El, mana yang paling lu pengenin? Sabuk ini menangnya atau KO-nya? Sabuknya menarik juga sih. Ya tapi mungkin menangnya kali kalau gue ya. Menangnya ya bonusnya sabuk. KO juga mungkin bonus karena kalau KO belum tentu menang juga kan. Kalau KO bisa aja dia juga KO, tapi kan gak dapet sabuk. Kalau gue sih lebih ngincer menangnya sih. Kalau menang bonus sabuk, bisa jadi bonus KO juga. Bonus KO juga. Dan sebelum fight kan lu diragukan ya El. Sebelum fight kemarin yang pertama lu diraguin, udah menang aja diraguin nih. Gimana perasaan lo? Lu lebih pengen ngebungkam netizen atau ngebungkam si dia ini lawan lo ini?
Gue sebenarnya lebih greget ngebungkam netizen aja sih. Kalau dia kan kayaknya Nicole juga udah mengakui kalau dia kalah. Lu ngakuin gak sih kemarin kalah? Kalah poin gue akuin sih. Iya, Tapi kan secara orang berantem gue nggak ngerasa kalah karena muka gue bersih. ya, mungkin itu boleh. Clean banget bro, gak ada rasanya tonjokan dia. Boleh. Bibirnya pecah. Bibir lu pecah. Pecah dikit, boleh aja, maksudnya nggak apa-apa. Karena Nicole udah mengakui dia kalah, gue juga jadi bikin ngebukanya lebih ke netizen aja. Karena banyak orang yang mungkin nggak terlalu ngerti boxing, cuma nonton boxing FOMO, terus tiba-tiba jadi juri aja. Dan gue ingin ngebuktiin aja kalau besok kemenangan gue yang kedua ini bukan karena poin. Apalagi gue juga dikatain anak mami kan, terserah lah, namanya gue juga anak orang tua. Kenapa memang? Iya, benar. Masalah juga kalau masalah anak mami mah. Kalau lu kemenangan lo buat ngebungkam siapa sebenarnya? L-nya atau netizen atau pembuktian ke diri lu sendiri? Gue emang pengen ngedominasi orang aja sih. Lu suka ngedominasi orang. Menurut lu dia orang yang tepat nggak untuk lu dominasi besok? Karena ada beberapa narasi gue lawannya yang kecil-kecil bang. Makanya gue terima lawan L karena badan dia jauh lebih gede dari gue dan beratnya juga dari awal tuh gue ngimbangin, gue naikin ke beratnya dia juga. Jadi kita ketemu di tengah lah. Al juga nurunin kan. Jadi ini buat sekalian ngebungkam orang juga. Selain gue emang pengen ngedominasi orang, gue pengen ngebungkam orang juga kayak nih gue lawan yang lebih gede dari gue nih. Yang base beratnya beda 20 kilo dari gue. Gila, emang lu laki-laki banget ya. Lu suka tantangan, lu suka naklukin. Ya gitu dah. Dan lu pernah bilang kan, kalau laki-laki itu sebenarnya nggak penting mau pakai dress atau pakai baju, yang penting kita ngerasa kita laki-laki. Bahkan lu pernah bilang juga kan, ya kalau banyak baju-baju yang bentuknya mirip dress gitu, kayak baju gamis, dan ada juga rok-rok Eropa tuh yang kayak kotak-kotak gitu kan, bentuknya kayak baju cewek itu. Bokap juga pernah pakai kan, rok-rok Eropa gitu. Mau nggak? Swedia ya. Mau nggak besok kalau nggak tahu lu kalah atau kalau menang, lu pakai dress dan lu tunjukin gimana laki-laki sejati nerima kekalahan. Dan gue besok tanding pakai semi rock. Lu besok akan datang pakai semi rock. Lu akan nunjukin gimana caranya. Ala gladiator tapi celananya. Iya. Kan kayak semi rock tuh. Iya. Jadi besok lu selain bertanding lu akan ngasih tahu gimana sih jadi cowok. Tapi kalau dia menang ya gue akuin dia menang. Oke. Kalau gue juga menang dia juga mengakuin kok. Saling Kita sangat fair banget orangnya. Kita cuman dua pria yang ingin menunjukkan skill Kompetitif. Tapi Tapi gue punya respect buat L juga. Oke.